Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Zalfa. Kali ini kita akan berbicara tentang kontrasepsi sebagai salah satu bentuk pencegahan HIV/AIDS. Ditemani narasumber kita, Mbak Afifatur Rahmah Fajriyah, sarjana sosiologi atau yang sering dipanggil Mbak Ipi. Ya, halo Mbak. Halo Zalfa. Kok tegang? Jangan tegang. Tegang nih. Apa kabar Mbak? Ya, alhamdulillah kabarku baik hari ini. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita langsung aja ya Mbak, berbicara tentang kontrasepsi. Kan podcast ini dibuat untuk memperingati hari kontrasepsi yang jatuh di tanggal 26 September. Kira-kira nih, menurut Mbak Ipi, alat kontrasepsi itu apa aja sih Mbak? Dan ada berapa? Oke, baik. Tapi sebelum aku menjawab gitu ya, mungkin aku memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya, karena aku juga dari Pilar gitu. Halo, selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat siang teman-teman semuanya yang nonton podcast ini begitu ya. Perkenalkan, aku Ipi dari Pilar PKB Jawa Tengah begitu. Nah, Pilar sendiri merupakan pusat informasi dan layanan remaja yang konsen pada isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja usia 10-24 tahun, seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan dari Zalfa gitu ya, alat kontrasepsi itu apa aja sih Mbak? Nah, setahu aku gitu ya, dan juga selama di Pilar gitu ya, ada beberapa alat kontrasepsi. Di antaranya ada pil KB yang mungkin sangat familiar ya untuk ibu-ibu di Indonesia. Ada juga IUD atau implan, terus ada juga alat kontrasepsi yang mungkin banyak kita temui di Indomaret, kondom gitu. Dan mungkin yang banyak orang belum tahu adalah kontrasepsi dalam bentuk vasektomi seperti itu. Itu adalah beberapa alat kontrasepsi yang mungkin ada di sekitar kita. Atau mungkin ada yang lain, ada yang lebih gitu kan. Kira-kira kontrasepsi tersebut tuh udah sering atau familiar dikenali masyarakat nggak sih Mbak? Ya, kalau sering atau familiar nggak sih di masyarakat, tentu ada beberapa alat kontrasepsi yang sudah sangat familiar ya. Salah satunya yang pil KB. Itu kan bahkan beberapa ibu-ibu mungkin di rumah ada yang KB-nya menggunakan pil. Jadi kayak dia tuh minum pil yang harus diminum secara urut gitu kan. Ada juga yang dia suntik KB juga, ke bidan itu juga ada seperti itu. Dan yang mungkin familiar lagi di kalangan pemuda adalah kondom, yaitu beberapa alat kontrasepsi yang mungkin masih familiar di lingkungan kita. Termasuk IUD juga sebenarnya familiar juga sih. Cuma kalau ibuku sendiri pun kalau ibuku sendiri dia KB-nya itu yang menggunakan suntik. Jadi mungkin yang lebih familiar di kalangan kita masyarakat ya mungkin suntik KB atau minum pil atau IUD tadi. Kalau gitu kira-kira ada nggak sih Mbak alat kontrasepsi itu yang bisa menekan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti HIV, penularan gitu? Ya, kalau kontrasepsi yang bisa menekan penularan HIV gitu ya, tentu yang pertama adalah kondom. Kondom itu bisa menekan penularan HIV, tidak hanya HIV tapi MS lainnya gitu ya, infeksi menular seksual lainnya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penularan HIV itu salah satunya bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, maka dari itu menurut kita gitu ya, kondom itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menekan penularan HIV itu. Geger-geger kemarin ya Mbak, bulan kemarin itu ada pemberitaan tentang masyarakat di Kota Bandung yang terkena atau tertulari HIV gitu Mbak. Menurut berita yang saya baca itu kebanyakan dari kalangan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga Mbak. Nah itu kan tadi mungkin perlu nggak sih Mbak edukasi ke masyarakat lagi buat menggunakan kontrasepsi yang aman gitu? Iya. Tentu ya, untuk edukasi itu sampai kapanpun sepertinya masih diperlukan gitu. Bahkan sejauh yang aku baca gitu ya, bahkan pemerintah Pemkot Bandung pun sudah mengeluarkan beberapa upaya preventif gitu ya. Salah satunya edukasi terkait dengan kesehatan seksual gitu.
Dan menurutku memang edukasi itu sampai kapanpun akan perlu gitu. Apalagi melihat angka kasus HIV baik di Bandung maupun di Jawa Tengah sendiri itu apa ya kayak meningkat seperti itu. Bicara kasus HIV di Jawa Tengah itu kira-kira di Pilar sendiri udah ada belum sih Mbak yang konsul atau ada kasus baru nggak yang datang ke Pilar gitu tentang dia tertular atau semacamnya? Untuk sejauh ini gitu ya, kalau di Pilar sendiri memang belum menangani secara langsung gitu orang dengan HIV/AIDS. Gitu. Tapi ada beberapa klien yang datang, mereka menanyakan terkait dengan layanan cek IMS seperti itu ada. Tapi untuk menangani atau mendampingi secara langsung itu memang sejauh ini belum ada gitu. Selain itu juga ada teman kita relawan yang menemani seseorang untuk melakukan cek HIV/AIDS atau VCT gitu. Dan ada lagi yang datang yang di mana klien ini merasa dirinya beresiko gitu ya, beresiko terpapar HIV dan sebagainya, tapi balik lagi ternyata dia juga tidak mau untuk melakukan VCT dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau di Pilar sendiri memang tidak menangani secara langsung, tapi ada beberapa kayak keluhan yang masuk terkait dengan tadi menanyakan soal layanan pengecekan IMS, terus ya termasuk berkonsultasi, dia merasa dirinya beresiko dan sebagainya. Kembali lagi ke masalah kontrasepsi nih Mbak. Kebanyakan kan semua hal kan ada akibat sebab akibatnya. Kalau setahu saya, kalau misalnya KB atau semacamnya kan juga ada efek samping buat si pengonsumsi gitu Mbak. Menurut Mbak Ipih itu berbahaya nggak sih Mbak mengonsumsi kayak gitu? Berbahaya tidaknya mungkin kalau misalkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya mungkin tidak masalah ya, tidak akan terjadi efek samping yang berbahaya dan sebagainya. Yang mungkin akan berbahaya ketika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis gitu kan, atau dikonsumsi secara berlebihan dan sebagainya. Nah, menurut itu yang berbahaya sih. Gitu. Kira-kira nih Mbak, untuk kedepannya biar kontrasepsi kita tidak membenarkan perbuatan berhubungan seks di luar nikah, tapi memberi saran untuk menggunakan alat-alat yang agar tidak menularkan gitu kan Mbak. Kira-kira peran para masyarakat dari pemuda gitu apa yang bisa dilakukan Mbak? Oke, peran masyarakat gitu ya. Mungkin masyarakat saat ini juga masih memandang bahwa HIV/AIDS itu adalah sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Terlebih dari mungkin cara penularannya atau jenis penyakitnya dan sebagainya gitu. Dan ya kita semua tahu bahwa stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS di Indonesia itu masih tinggi juga gitu. Nah, sebenarnya yang peran atau yang perlu dilakukan masyarakat adalah yang pertama untuk menekan angka HIV ya gitu. Yang pertama adalah saling mengedukasi gitu kan. Mungkin beberapa orang di luar sana yang terinfeksi HIV dia memang tidak tahu gitu kan, tidak tahu caranya mungkin melakukan hubungan seksual dengan aman, belum tahu caranya hubungan seksual beresiko dan sebagainya. Nah, sebenarnya masyarakat itu perlu saling mengedukasi satu sama lain gitu. Misalkan masyarakatnya sudah tahu nih bahwa seks beresiko itu akan berakibat pada HIV. Nah, makanya masyarakat tersebut dia juga harus menginformasikan ke masyarakat lainnya. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak lagi menstigma orang dengan HIV/AIDS gitu kan. Nah, mungkin beberapa kasus atau angka-angka yang muncul saat ini gitu ya, baik di Bandung maupun di Jawa Tengah gitu ya, angka kasus yang muncul saat ini adalah karena mereka yang melaporkan atau mereka yang mengakses layanan HIV gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum mengakses layanan tersebut sehingga tidak terdeteksi apakah orang ini HIV atau enggak gitu. Nah, paling tidak kalau misalkan masyarakat tidak menstigma dan masyarakat memberikan support system gitu ya, orang-orang di luar sana yang mungkin belum berani untuk mengakses layanan, belum berani untuk mencatatkan diri sebagai orang dengan HIV/AIDS, paling tidak mereka akhirnya muncul gitu, sehingga orang yang memiliki HIV/AIDS itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan tertangani sejak dini seperti itu.
Itu sih mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Selain mengedukasi, dia juga harus menjadi support system begitu ya, dan tidak menstigma apapun kondisinya orang dengan HIV/AIDS. Gitu ya Mbak. Saling mengedukasi Iya. gitu kan. Eh, apa namanya? Mungkin kalau menurut Mbak Ipi sendiri nih, kan kita masih tabu Iya. apa menggunakan kontrasepsi tersebut. Apakah ada menurut Mbak Ipi gimana sih kalau masih muda udah menggunakan kontrasepsi? Masih muda menggunakan kontrasepsi Iya. gitu ya. Apalagi kalau ini ya, Kak, misalkan kita di Indomaret gitu. Aku kurang terinformasi sih apakah di seluruh Indomaret itu ketika ada pemuda atau ada remaja yang beli kontrasepsi itu dimintain KTP-nya atau enggak ya. Oh, Karena menurut penuturan beberapa teman-teman relawan Pilar yang coba untuk apa ya, sosial eksperimen gitu, ada beberapa yang ketika dia beli kontrasepsi atau kondom di Indomaret itu ditanyain KTP-nya, ditanyain macam-macam seperti itu. Menurutku balik lagi tadi ya pertanyaan, bagaimana pandanganku terhadap masih muda kok pakai kondom gitu. Menurutku itu akan jauh lebih baik daripada ke depan dia akan seksual beresiko gitu kan. Dia akan terpapar virus, belum ya terpapar HIV, belum lagi nanti IMS lainnya dan sebagainya. Itu jauh lebih baik gitu. Untuk ya bisa dibilang kondom sebagai salah satu alat kontrasepsi yang cukup efektif untuk menekan apa ya, kenaikan angka kasus gitu. Meskipun demikian, kondom juga bukan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat akurat gitu ya untuk menekan itu. Terlebih kalau misalkan pemakaiannya tidak sesuai gitu kan. Misalkan pemakaiannya salah atau kondomnya kadaluarsa sehingga bocor dan sebagainya. Resiko terpapar HIV, resiko tertular HIV pun tetap akan sama gitu. Maka alangkah lebih baiknya itu ya, atau mungkin hal yang lebih baik daripada itu adalah ya misalkan melakukan hubungan seksual ya dengan pasangannya gitu, jangan berganti-ganti pasangan. Itu yang menurutku itu yang jauh lebih baik gitu sih. Eh, ini kita bukan promosi tentang Betul. menggunakan kondom ya, kita hanya memberi edukasi agar apa namanya virus ini tuh tidak semakin Betul. meningkat di kalangan remaja pun. Iya, nanti gitu. dikira aku promosi pakai kondom. Enggak, teman-teman. Eh, mungkin sekian pembicaraan kita tentang kontrasepsi pada hari ini. Mungkin Mbak Ipi ada kata penutup sebelum kita mengakhiri podcast ini. Iya. Kalau closing statement gitu ya, sebenarnya lebih ke ya kita semua kan sesama manusia gitu ya. Apa ya? Terlepas dari latar belakang dia itu siapa, apakah dia pengidap HIV atau bukan, kita semua manusia gitu. Nah, untuk apa ya? Ya termasuk untuk menekan angka kasus dan sebagainya ya, mari kita apa ya, hilangkan stigma kepada orang-orang dengan HIV/AIDS gitu. HIV/AIDS itu kan juga tidak apa ya, ketika menular pun tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan, pasti ada proses-prosesnya gitu, sehingga sebagai masyarakat, mungkin sebagai juga orang muda, sebagai remaja dan sebagainya, ya kita perlu atau kita harus menjadi support system bagi orang-orang yang mungkin saat ini membutuhkan bantuan kita. Ya salah satunya adalah mereka yang hidup maupun mereka yang memiliki atau mereka yang dengan HIV/AIDS seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Mbak Ipi. Ya, sama-sama. Sekian dari saya dan Mbak Ipi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.